Berhati kita. Ih, kau nggak boleh kayak gitu loh nih. Kurang baik apa lagi coba Bu Kevin ngasih kita liburan gratis pakai mobil. Coba kan bayangkan. Ya kan nggak mau tapi Bu Kevin itu baik. Kalau aku terima aja hadiahnya, tapi nanti pas pemilihan yang aku pilih. Dia udah nggak diberikan kita ini ya kan karena mereka 40 kali ya ada bukan sama Bu Kevin ya kan ya kan itu juga lah Glenn Bu Kevin kan udah bermaksud baik sama kita jadi kan nggak mau nih ya udah ini kan bilang mau aku pulang pergi nomor satu itu nomor satu itu kayak gini nomor satu Glenn jadi semua ikut ini kan jangan catat iya lah ikut gua semuanya jadi tapi uangnya kayak mana uang udah ada lagi loh soalnya uang udah pakai ketemu kontrakan sebelumnya kok kapan sih bayar kontrakannya kok nggak kali ya gila kali di sini gila aku tadi waktu mau bayar uang kontrakan mikir itu liburan sama weekend kan terakhir ketahuan sama semua bilang diambil dia semuanya terakhir aku bilang wah ini buat jajan aku taruh di mana aku coba dikasih sama dia udah makanya nggak mau ngomongin masalah uang kontrakan. Oke, kemana dulu nih? Ke kanan? Kemana dulu nih? Kanan?
Maaf, saya terputus. Mungkin kita bisa langsung mulai aja ya dari kelompok 1. Sebentar saya cari nama, daftar namanya. Kelompok 1. Kelompok 1 Joseph reguler. Kelompok 1 Ria Puji Astuti hadir. Sambil saya absen ya. Ria Puji Astuti nggak ada ya? Hadir, Bu. Hadir. Oke, Ria Puji Astuti. Kemudian Desi Triparwati. Desi Triparwati hadir. Coba saya cek. Desi ada ya. Sama Raden Ahmad Fauzi. Hadir, Bu. Hadir, oke. Ya bisa silakan langsung di-share kelompok 1. Presentasinya. Bu. Bentar, Bu. Ini mau ngirim Herot, bentar. Bentar, Bu. Bentar. Oke. Nama kelompok belum diisi ya, Bu. Gimana? Nama kelompok 3 ya, masih tetap atau tambahan ya? Enggak ada. Oke, Bentar. lanjut. Sudah kelihatan belum ya, Bu? Ya, Sudah ya. Nama kelompok Ria Puji Astuti, Desi siapa tadi? Sari, Raden Ahmad Fauzi ya. ya Fauzi Pak. pendahuluan dalam era perkembangan IT memanfaatkan teknologi sebagai penghitungan bonus karyawan agar bisa memudahkan atasan mengambil kebijakan.
Yang kedua, dengan adanya aplikasi penerima bonus karyawan menjadikan atasan mudah untuk menghitung berapa bonus yang diterima karyawan. Dengan memanfaatkan aplikasi tersebut, maka dapat mempercepat dalam penghitungan pemberian bonus karyawan. Aplikasi penghitungan bonus karyawan pada toko komputer. Konsepnya, jika karyawan menjual lebih dari 2 unit laptop, maka karyawan mendapatkan bonus sebesar 1 juta. Jika karyawan menjual laptop sebanyak 2 unit, maka karyawan mendapatkan bonus 500.000. Jika karyawan menjual laptop kurang dari 2 unit, maka karyawan tidak mendapatkan bonus. Seperti ini, start, awal, jumlah penjualan, terus jumlah penjualan 2 unit, jika dia mampu menjual 2 unit, maka bonusnya 1 juta ini ya. Maka dia langsung diproses ke output bonus. Yang kedua, jika karyawan tidak sanggup menjual laptop dari 2 unit, maka ya bonus 500.000. Jika kurang dari 2 unit, maka tidak, bonusnya adalah 0. Maka output bonus proses di sini dan selesai. Itu dari saya, Bu. Mohon maaf jika banyak salah. Oke, terima kasih kelompok 1. Jadi tadi aplikasi perhitungan bonus karyawan ya. Ya. Oke, dilihat memang sudah bisa ya, kita masukin nanti ada inputnya, kemudian ada di situ ada pilihan ya. Kemudian nanti mungkin kita bisa pilih juga pakai combo box atau pakai radio button. Oke, terima kasih kelompok 1. Ini kita lanjut ke kelompok 2 ya. Kelompok 2 itu adalah kelompok 2 ini dia. Ahmad Junaidi. Hadir? Ahmad Junaidi hadir tidak? Ahmad Junaidi coba. Ada ya? Ahmad Junaidi ada. Kemudian nggak kedengaran ya? Ya, kenapa? Apa tuh namanya, file presentasinya belum 100% siap. Kelompok Baru berapa? sampai tadi saya kan masih di jalan. Itu tadi apa tuh yang diminta di dalam presentasinya ada tujuan nama konsep doang ya. Ya. Sama Ini Aji Nurpala, Aji Sabto Nurpala ya? Iya. Kelompok 2. Oke. Ya. Terus? Sama apa lagi? Tujuan nama konsep doang ya? Tadi yang sama diminta di dalam flowchart. Oh, flowchart. Belum flowchartnya. Maaf, Bu. Saya nggak tahu tadi. Masih di jalan tadi. Agus Awaludin hadir nggak? Agus Awaludin? Nggak ada ya? Nggak ada kabar. Oke. Ya udah. Oke, nanti disusulkan ya kelompok 2 ya. Iya. Jadi Aji Sabto Nurpala sama Ahmad Junaidi ya. Hadir ya. Oke. Ya. Berikutnya kelompok 3. Kelompok 3 Alexander Siregar. Hadir nggak? Ada ya? Hadir, Bu. Ya. Ya, Alvando Rizky Rongrong, Alvando ya, ada ya. Andi Hermansyah, hadir ya? Nggak ada namanya, oke. Ya, silakan kelompok 3. Kalau yang namanya belum disebut, nanti langsung ini aja ya. Merasa kelompoknya, tapi namanya nggak disebut, tolong di chat ke saya. Oke, ya. Kelompok 3 dulu ya. Kelompok 2 nanti kalau masih ada waktu ya, kita ke kelompok 2. Silakan kelompok 3. Maaf, Bu. Ini dari kelompok 3 kita baru nyelesain masih di file TXT, Bu, belum di PPT. Tapi flowchart-nya sudah. Apa bisa di-share itu aja, Bu? Boleh, nggak apa-apa.
Izin share ya, Bu. Ya. Apa kelihatan, Bu? Belum. Hah? Ah, udah nih. Oke. Udah. Ya. Nah, kelompok kita rencananya mau bikin dari sistem mana software manajemen untuk mengelola dan memonitoring aktivitas atau transaksi dalam perpustakaan. Kita menggunakan sempurna Python dan PyKit 5 untuk tampilan GUI-nya. Secara garis besar, untuk menampilkan dan beberapa informasi dalam aktivitas perpustakaan, seperti menambah buku, menambah member, update informasi buku, mencari buku, dan juga fasilitas untuk meminjam dan mengembalikan buku. Untuk modul-modulnya sendiri, di sini ada library management system, di dalamnya ada user, in atau sign up, tambah buku baru, editing, menghapus, juga kategori. Juga ada modul untuk search, setting untuk misalnya ada buku-buku yang ada revisi-revisi gitu, bisa jadi di sini. Juga ada day-to-day operation. Selanjutnya ada report terkait dengan database. Juga ada modul untuk buku sendiri, di mana detailnya ada di dalam situ. Dan ini untuk nama buku, untuk mengambil atau sewa, harinya juga ada. Kayaknya baru di situ sih, Bu. Terus flowchart-nya, nah di sini ada start, masuk ke administrator, nanti dicek apa ada username-nya cocok atau enggak, bisa dari flowchart ini, Bu. Bisa langsung cari buku, update, info, dan lain-lainnya. Ya, agak kasar, Bu. Oke. Oke, terima kasih kelompok 3 ini jadi membuat library management system, Iya. aplikasi untuk mengelola perpustakaan ya. Iya. Berarti ini kalau dilihat sih cukup lengkap juga ya. Bisa nanti juga ada bisa tambahkan untuk database berarti ya ini ya, nanti kamu ada update, delete, edit gitu. Oke, Iya, sudah iya. cukup lengkap sih sepertinya kelompok 3. Terima kasih banyak kelompok 3. Terima kasih, Bu. Kelompok berikutnya, kelompok 4. Kelompok 4 itu Daus Firdaus. Apakah hadir? Iya, hadir, Bu. Hadir ya. Mungkin ini bisa langsung di-share ya, Bu ya. Oke, sebentar saya absensi dulu. Daus Firdaus mana namanya ya? Oh, ada nih. Bentar, saya cari dulu. Terus Dery Ridwifana. Saya, Bu. Hadir. Terus Dwi Ermiranto. Hadir juga. Oke, silahkan langsung. Oke. Ini masih berupa konsep dari kami, Bu. Ya. Langsung saya share. Ini dari kelompok 4, saya Dery dan rekan saya ada Mas Daud dan Mas Dwi. Untuk di kelompok kami, konsep aplikasi yang kami buat yaitu terkait dengan aplikasi perhitungan penyusunan aset tetap. Ini berkaitan dengan dalam rangka penyusunan laporan keuangan, terutama yaitu dalam rangka penentuan nilai buku suatu aset tetap. Dari aplikasi ini kita bisa mengetahui terkait dengan beban penyusutan dalam suatu periode jalan, baik itu secara komersil maupun secara fiskal. Kemudian dari aplikasi ini sendiri kita dapat mengetahui perbandingan antara penyusutan secara komersil dan fiskal untuk tujuan perpajakan. Untuk detailnya ini adalah gambaran halaman utamanya terkait dengan halaman input aset tetapnya. Jadi untuk yang berhighlight kuning ini adalah input, atau untuk bisa ada opsi pilih juga. Kemudian untuk kolom harta dan metode penyusutan di sini ada pilih option. Kemudian untuk button yang kita pilih di sini ada rekam, hapus, dan laporan.
Untuk setelah dari halaman input ini, proses selanjutnya akan masuk ke halaman laporan. Di sini daftar laporannya juga kami siapkan ada 4 terlebih dahulu. Kemudian ketika kita memilih nomor 1, maka di sini akan masuk ke halaman untuk laporan penyusunan aset tetap. Begitu juga untuk yang kedua, 3, dan 4. Kemudian untuk flowchart sendiri, jadi kita mulai dari penginputan beberapa data ke dalam halaman utama seperti kode, nama, tanggal, kemudian harga perolehan, estimasi, keterangan, dan untuk memilih metode penyusutan. Kemudian kita dapat untuk rekam atau melakukan hapus. Setelah oke, baru kita klik laporan sehingga akan masuk ke halaman laporan. Di sini di halaman laporan ada beberapa pilihan untuk laporan terkait daftar inventaris, atau kedua penyusutan komersil, ketiga fiskal, dan yang keempat perbandingan antara fiskal dan komersil. Untuk setiap laporan di sini juga untuk buttonnya ada yang bisa kembali ke halaman utama atau ke halaman laporan, kemudian dari data yang ada di halaman setiap masing-masing laporan ini bisa diedit, hapus, dan update. Demikian konsep sementara dari kelompok 4, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 4. Ini juga saya agak bingung baca flowchartnya, kayak nggak biasa. Ya udah, tapi nggak apa-apa. Yang penting maksudnya tersampaikan. Jadi aplikasi menghitung aset ya. Jadi di sini kalau dilihat ini banyak, cukup lengkap juga nih. Ada inputnya, kode aset segala yang bisa kita masukin ke database nanti. Terus ada perhitungan juga. Berarti nanti ada ini ya, ada fungsi aritmatik ya. Pemilihannya mungkin ya. Pemilihan, oh yang ini ya, rekam, hapus, laporan. Oke. Cukup lengkap sih kelompok 4. Terima kasih kelompok 4. Kemudian kita lanjut ya kelompok 5 ya. Kelompok 5. Maaf, saya potong dikit ya dari kelompok 2. Ini sebenarnya ya kalau tanpa flowchart, cuman konsep sama apa namanya, tujuan nama konsep sama UI-nya udah ada. Oke, nggak apa-apa, Kalau bisa misalnya di-share. mau sekarang aja. Ya, boleh. Oke. Sebentar, Bu. Mana ini share? Desktop 2. Langsung mulai aja ya. Ya. Kami dari kelompok 2 mau akan mempresentasikan aplikasi kami, yaitu konverter mata uang. Tujuannya mengkonversi nilai mata uang dari negara, maksud itu dana negara yang biasa orang Indonesia pakai aja lah ya. Konsepnya memasukkan jumlah mata uang, kemudian memilih mata uang dari negara asal ke mata uang negara yang dituju, lalu akan ditampilkan hasilnya. Ininya begini. Jadi kita masukin dulu mata uangnya di sini, terus apa tuh namanya, nilai kursnya di US dollar itu berapa, Indonesia rupiah itu berapa, euro berapa, ringgit berapa, yen berapa, dolar Singapura berapa. Itu dibuat seperti ini karena kurs nilai mata uang itu bisa berubah-ubah setiap harinya, makanya dibuat seperti ini. Tapi kalau apa namanya, kita juga masih rencanain itu mau pakai database atau gimana belum ditentuin ya. Nantinya dari yang udah kita input di sini, kita bisa pilih di sini mau pilih berapa. Nanti belum jalan ini juga ya. Nanti di convert mau jadi rupiah, dolar atau US dollar atau berapa, nanti outputnya akan keluar di sini. Yang ini nggak bisa diedit karena ini outputnya. Begitu. Terima kasih. Mana ini? Oke, terima kasih kelompok 2. Aplikasi konverter mata uang ya.
Mungkin nanti Iya, Bu. waktu dibuat nanti bisa ditambahkan lagi. Jadi kayak tadi ya, untuk nilai-nilai itu kita bisa masukin ke database. Ya, nanti begitu dipilih sama user, udah keluar datanya. Terus kalau kita mau update juga tinggal update di satu file aja. Mungkin bisa jadi inputannya nanti kan di pertemuan setelah UTS kita akan belajar database juga. Terima kasih ya kelompok 2. Lanjut ya kita ke kelompok 5 ya. Kelompok 5 itu Farhan Setiawan. Hadir. Oke, sebentar saya cari namanya. Setiawan. Farhan Setiawan. Oh, Muhammad Farhan Setiawan ya. Oke, terus Fatah Fali Hilmi. Hadir, Bu. Fali Hilmi ada. Terus Fatih M. Salahuddin. Fatih M. Salahuddin. Hadirkah? Nggak hadir ya? Oke, silahkan kelompok 5 ya? Sorry. Kelompok 5 ya, benar ya. Silahkan kelompok 5. Oke, Bu. Assalamualaikum. Jadi kami ingin membuat aplikasi kalkulator, Bu. Dari kelompok 5. Tujuan Gimana nih? aplikasinya bisa untuk belajar, untuk menunjang pekerjaan dan perencanaan keuangan. Lalu konsep proyeknya, user memasukkan angka pertama, lalu user memasukkan operator yang akan digunakan, lalu user memasukkan angka kedua dan hasilnya terlihat. Flowchart-nya seperti ini, Bu. Pertama masukin bilangan pertama, lalu masukkan operatornya. Jika operator tambah ke belok ke kanan, masukkan angka kedua dan hasilnya akan ditambah. Seperti ini, Bu. Lalu tampilan ininya seperti ini. Sekian dari kami. Oke, kelompok 5 ini kalkulator ya. Mungkin nanti akan ditambahin lagi ya. Jadi nggak cuma kalkulator, karena kan kita udah pelajari juga Oh iya, Bu, kalkulator ya. siap. Oke, lanjut kelompok 6. Kelompok 6 itu ada Gali Anggoro Mukti ya. Hadir? Gali, coba saya cari. Gali, oh nggak ada ya. Terus Irfan Purwanto. Irfan Purwanto ada? Irfan Purwanto, coba saya cari ya. Irfan, ini ada ya Irfan Purwanto ya. Satu lagi Melkianus Leki. Melkianus Leki. Oke, ada juga. Ya, bisa silakan kelompok berapa ini sekarang? Kelompok 6. Kelompok 6 belum siap, Bu. Oke, kelompok 6. Nanti disusulkan ya. Siap, Bu. Kalau gitu lanjut kelompok 7. Muhammad Nandi. Muhammad Nandi adakah? Sebentar. Nandi, nggak ada ya. Terus Pak Muhammad Pak Faras Maruf. Nggak ada juga ya. Orgi Yunianto ya, tadi yang izin ya. Oke, berarti kelompok 7 nggak ada yang hadir. Tadi yang hadir Orgi itu tolong disusulkan ya. Oh nih. Oke, lanjut kelompok 8, Pita Nurmaila. Nurmailina, Bu. Oh, Nurmailina, iya. Iya. Pita Nurmailina, iya benar. Maaf. Iya, nggak apa-apa. Sofian Nur Ahmad. Hadir, Bu. Hadir ya. Sofian Nur Ahmad. Saya absen dulu. Satu lagi Sulaiman ya. Sulaiman. Adakah Sulaiman?
Saya, Bu. Hadir. Hadir, Oke, Bu. hadir semua. Ya, Ya. silakan kelompok 8. Iya, Bu. Saya share screen dulu ya, Bu. Sebentar. Udah muncul belum ya, Bu? Ya, sudah. Udah. Jadi kelompok kami akan membuat aplikasi point of sale. Di sini ada Rita Nurmailina, Sofian Nurrahmat, dan Sulaiman. Ya. Pendahuluannya, perkembangan teknologi yang begitu pesatnya telah memberikan berbagai perubahan dalam bidang kehidupan. Salah satu contoh nyata yang dapat kita lihat yaitu dalam proses pengelolaan pesanan di sebuah restoran. Tujuannya memudahkan proses transaksi, mempercepat proses pemesanan, antrian pesanan jadi lebih informatif. Berikut flowchart-nya. Kasir akan menginput pesanan dan nomor handphone customer. Kemudian pesanan akan masuk ke antrian. Kemudian pesanan yang masuk itu akan masuk juga ke SMS. SMS itu untuk customernya. Jadi itu untuk estimasi pesanan yang sudah siap dan link struk pembayaran ke nomor HP customer tersebut. Pesanan yang sudah masuk juga akan muncul di layar antrian di seperti layar di TV seperti itu. Kemudian akan masuk juga di Koki. Lalu Koki akan menyiapkan pesanan. Setelah selesai pesanan siap, akan kasir akan mengklik untuk pesanan sudah siap. Jika pesanan sudah siap, maka akan muncul pesanan yang sudah siap di layar yang tadi ada di list antrian ini, dan akan keluar text to speech. Jadi customer-nya akan dipanggil melalui dari layar ini bahwa pesanannya sudah siap. Jika customer sudah mengambil pesanannya, maka kasir akan mengklik bahwa pesanannya sudah diberikan dan sudah diterima oleh customer. Kemudian database akan menghapus antrian pesanan tersebut. Jadi yang sudah selesai, nanti datanya akan otomatis dihapus di database. Kemudian pesanan selesai. Seperti itu, Bu. Oke. Lanjut. Itu apa lagi tuh? Ada slide di bawahnya? Timeline. Belum selesai, Bu, itu. Oke. Ya, jadi ini flowchart-nya sih kalau menurut saya ini bisa digabung aja ya, karena kalau kamu cabangin begitu biasanya untuk pemilihan yes atau no gitu. Jadi kalau dilihat dari tadi teman kita ada yang contoh flowchart, kan dia bikin kalau yes ke bawah, kalau no ke samping gitu. Jadi kalau kayak gini kan sebenarnya dua-duanya dikerjain. Jadi kamu gabung aja dalam satu kotak gitu. Pesanan masuk antrian dan SMS diberikan ke customer misalnya. Pesanan siap dan ditampilkan di layar. Seperti itu. Terima kasih kelompok 8 ya. Jadi aplikasi transaksi restoran gitu ya. Iya. Ya, makasih, Bu. Berikutnya ya, kelompok 9. Syarul Gufron. Syarul Gufron adakah? Syarul Gufron ada ya. Terus Tommy Wijaya. Hadir, Bu. Hadir. Terus Hayatudian Imam Tawari. Hadirkah? Ada ya. Kalau nggak salah kelompok 9 kemarin ada yang ya gimana? Nehemia. Nehemia ya. Nehemia. Oke. Saya update juga di sini. Oke, silakan kelompok 9. Bentar, Bu.
Kami dari kelompok 9 memakai aplikasi buat kasir. Dan kelompok Bang Wijaya, Nehemi Andi Nugroho, dan Jarul Gufron. Aplikasi kasir mencetak nota penjualan, mengontrol kesediaan barang atau stok, mengetahui pembelian dan penjualan dalam periode, mengetahui laba selama 1 tahun, mengetahui secara pasti jumlah tertentu, mengetahui laba setiap transaksi. Konsepnya, kasir menginput pesanan dan nama customer, pesanan masuk, antrian, terus muncul truk pembayaran serta nama customer. Untuk flowchart-nya belum, Bu. Oke, kelompok 9 aplikasi kasir untuk mencetak penjualan gitu ya. Oke, terima kasih kelompok 9. Lanjut, kelompok 10. Timothy Stewart. Oh, udah nggak ada ya? Coba saya cek lagi. Timothy. Di sini juga udah nggak ada daftar nama saya. Terus ada Wildani. Wildani hadirkah? Wildani juga nggak ada. Sama tuh Hayatuddin Imamnya kok 2 ya di sini ya. Oke lah, kelompok 10 nggak ada yang hadir ya. Ada yang merasa kelompok 10 tapi hadir? Oke, nggak ada ya. Saya lanjut ya, kelompok 11. Kelompok 11, Posma Janius. Posma nggak hadir. Darman Ode. Darman Ode ada ya. Sama Didi Saprudin. Didi Saprudin sama Darman Ode mungkin bisa di-share kelompok 11. Ya Bu, saya share Bu. Ya, Darman Ode. Oke. Ini Bu, saya baru bikin modul-modulnya aja Bu, buat absensi online kan, karena sekarang kan musimnya COVID, jadi pembagian kerjanya dibagi 2 tuh, jadi harus pakai absen online Bu. Oke, 11. Aplikasi apa ini? Aplikasi absen online Bu. Absensi online. Iya. Ya, di sini ada ada login, ada square loginnya, username password. Di dashboardnya bisa menampilkan berapa jumlah WFH, berapa jumlah WFO-nya, sama ada yang sakit, sama yang izin dan telat. Nah, terus di modul check ini juga bisa menambahkan nama departemen, atau dia ada pilihan WFA, WFO, atau shift non shift, dan tanggal check in dan jam juga ditampilkan Bu. Maaf, yang ini check out ya, checknya sama Bu. Mungkin saya tampilkan juga mockup itunya, programnya. Oh, udah bikin mockup. Iya, saya tampilkan. Bisa di-share. Oke. Nah, ini tampilan absensi online-nya untuk loginnya Bu. Belum kelihatannya di share screen-nya. Udah kelihatan Bu? Masih comment from doang sih. Comment from ya. Oke, bentar Bu. Kalau gitu saya screenshot.
Bentar. Masih belum ya, Bu? Saya stop dulu. Udah, Bu. Saya di screen dulu. Ini tampilannya. Untuk absensi online-nya ada username, password-nya juga, Bu. Terus ada button login dan checkbox bahwa mau di-save apa enggak itu password dan username. Oke. Ada lagi sih, Bu, yang itu juga udah check in check outnya juga udah saya bikin sama dashboardnya juga. Dan untuk itunya apa mungkin nanti diintegrasin pakai database juga karena kan itu real time-nya itu setiap hari update ini, Bu, harus menggunakan database. Itu aja, Bu, Bu. Oke, terima kasih kelompok 11. kelompok Max ini ya. Iya, 11 ya. Oke. Ya, sudah detail sekali ya sampai udah ada demo juga. Kita lanjut dulu ya ke kelompok 12. Kelompok 12 Dava Sari. Siapa nih? Dava Sari Syafirin. Udah nggak ada juga di. Oh, ada nih Dava Iqbal Syafirin. Adakah? Coba saja. Tidak hadir. Terus Faiz Asari. Faiz Asari ada ya. Asari Mursid. Terus satu lagi Satika Utami. Satika Utami. Hadir, Bu. Hadir ya. Oke. Ya, silakan kelompok 12. Oke, saya coba dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua dan Bu Astri. Ini saya ingin memulai presentasi kelompok 12 yang diwakili oleh saya sendiri. Kelompok kami terdiri dari 3 orang, Satika Utami, Faiz Azari, dan Dava Zafarin. Tujuan aplikasi Break ini memudahkan pengguna untuk menghitung kebutuhan kalori hariannya. Konsep proyeknya, pengguna memasukkan data diri pada aplikasi untuk menghitung kebutuhan kalorinya. Karena seperti yang kita tahu, sekarang zaman COVID, orang makin sadar akan kesehatan, terutama dengan kesehatan kalori. Flowchart-nya kira-kira seperti ini. Pertama, aplikasinya kita mulai, lalu kita memasukkan usianya, lalu masukkan berat badan, lalu akhirnya kita pilih jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Kenapa ini berbeda? Karena setiap perbedaan usia, berat badan, dan jenis kelamin itu berbeda kebutuhan kalorinya. Jadi di sini kita menghitung dengan rumus dan akhirnya kita menampilkan hasil perhitungan kalorinya. Dan selesai. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kelompok 12. Jadi ini aplikasi perhitungan kalori ya. Iya. Terima kasih kelompok 13. Kelompok 12 sorry. Kelompok 12 ya. Berarti terakhir kelompok 13 kita ada Yuli Widodo. Yuli Widodo ini masih adakah di daftar? Hadir, Bu. Oke. Kok di sini nggak daftar hadirnya namanya Yuli Widada. Nah, bentar, saya cari ada Widodo yang lain nggak? Widodo. Oh, salah nih ya daftar hadirnya.
Lanjut, Muhammad Yahya. Muhammad Yahya. Muhammad Yahya hadirkah? Coba kita cek. Ya. Muhammad Yahya juga hadir ya. Terus Kusmunadi. Hadir juga. Sama Sofyan Fakunajah. Hadir kali ya ini. Oh, ada juga nih Sofyan Fakunajah. Oke, silahkan kelompok 13. Kelompok terakhir ya. Sofyan Belum hadir, diabsen. Bu. Ya, gimana? Gimana? Sofyan hadir. Hadir, dah saya absen. Ya, kelompok 13 ya akan di-share. Ya, bentar Bu. Ya. Ada yang belum dipanggil absensi? Sudah semua Bu. Sudah semua ya. Oke. Ya, ini untuk programnya absensi siswa Bu. Oke. Pendahuluan lembaga pendidikan merupakan salah satu bidang kita yang memanfaatkan teknologi komputer. Tanpa teknologi komputer, lembaga pendidikan dapat dikatakan belum cukup untuk mendukung proses belajar mengajar yang baik. Permasalahan yang dihadapi lembaga pendidikan tidak kehadiran siswa Bu. Lanjut langsung ke konsep aplikasi kehadiran siswa Bu. Siswa datang memasukkan NIS dalam aplikasi. Jika NIS benar, maka waktu kehadiran siswa terekap dalam fingerprint atau database dan NIS tersimpan di database. Jika NIS salah, maka kembali ke halaman input atau NIS-nya. Untuk flowchart-nya, menu terus input NIS. Jika terdaftar, maka masuk ke rekap di fingerprint. Jika salah, kembali ke NIS. Dan NIS tersimpan di database, kemudian selesai. Cukup itu. Terima kasih kelompok 13 ya, aplikasi absensi siswa ya. Iya. Ya, udah semua berarti ya. Nanti yang belum ini kelompok 6, 7, cuma kelompok 6 sama 7 ya. Tolong disusulkan. Yang lain sudah. Oke, saya catat dulu. Absensi juga sudah semua ya. Ada yang hadir tapi belum dipanggil. Nggak ada ya. Saya balik ke slide kita. Jadi hari ini kita akan kita agendanya pembahasan proyek kelompok ya. Cuma pertemuan minggu depan itu kan UTS. Jadi kita akan bahas sedikit tentang recap untuk UTS. Jadi nanti kalian kan sudah pelajari dari pertemuan 1 sampai 7 itu ada beberapa teori ya. Jadi kayak kalian bisa memberikan contoh proses yang berbasis peristiwa di kehidupan sehari-hari. Kemudian keuntungan apa yang didapatkan dengan pemrograman berbasis event. Kemudian komen untuk mengubah UI menjadi PY. Ini kan sering kita pakai, jadi pastinya udah ingat juga. Terus komponen-komponen dalam event processing network. Kemudian karakteristik object oriented programming. Jadi kalian juga membuat contoh kelas dan atributnya. Jadi kemarin juga kita coba ya, membuat contoh kelas, atribut-atributnya, membuat child class seperti apa. Kemudian juga kita akan ada pertanyaan tentang form ya. Kalau yang di PyQt-nya, layout manager, basic itu ada beberapa ya, horizontal layout, vertical layout, tipe-tipe GUI yang disediakan oleh PyQt, kemudian kontrol pemilihan di PyQt, kontrol input, dan fungsi lambda. Untuk praktikumnya, kita akan membuat aplikasi sederhana yang melibatkan kontrol display, kontrol aksi, kontrol input, dan kontrol pemilihan.
Jadi kalau kita sudah buat dua aplikasi yang terakhir kita buat itu adalah kalkulator dan text editor. Kalau kalian perhatikan di situ udah ada mencangkup kontrol display, jadi seperti label. Kemudian kontrol aksi ya, yaitu button ya, pasti pencet buttonnya. Kemudian kontrol input itu text edit, kalian bisa masukin angka ke dalam situ waktu kalkulator ya, atau huruf kalau di text editor. Dan pemilihan, jadi pemilihan ini bisa pakai combo box, bisa pakai radio button. Jadi itu ada di aplikasi kalkulator dan text editor. Jadi nanti waktu TS kita juga akan menggunakan aplikasi sederhana yang melibatkan kontrol display, aksi, input, dan pemilihan. Sampai sini ada pertanyaan? Bu, saya mau nanya Bu, kalau misalkan kita masih di pekerjaan, apa ada kelonggaran gitu Bu pas kita pulang gitu ngerjainnya? Jadi ini kalau saya kan ikutin apa namanya ketentuan dari kampus ya. Jadi kalau misalkan terakhir itu memang kita masih online UTS-nya. Jadi kalian bisa ngumpulin, kita sudah berikan soal, kalian kumpulkan ke saya. Itu yang terakhir. Jadi sejauh ini sih belum ada perubahan. Nanti kalau ada perubahan mungkin dari kampus akan informasikan juga ya ke teman-teman semua. Jadi kalau misalkan online itu saya akan kasih range waktu. Jadi kalian kalau pas lagi nggak kerja, lagi nggak mungkin di perjalanan atau nanti bisa dikerjakan pas di rumah gitu ya. Kalau misalkan onsite, nah itu mungkin gimana nanti ketentuan dari kampus akan diupdate ke teman-teman semua. Oke, makasih Bu. Bu, mau tanya Bu. Berarti ada tes tertulis dengan praktek ya Bu? Iya, betul. Jadi kita ada dua ya. Jadi yang pertama esai teori, yang kedua praktikum. Ada pertanyaan lagi mungkin? Bu mau nanya untuk yang project tadi itu mulai presentasinya kapan nih Bu ya? Yang apa? Yang tadi project akhir untuk yang dibikin tadi, program sederhana itu. Bentar ya, saya buka dulu jadwal kita. Ini sekarang pertemuan 7. Ya, saya lagi cek jadwal. Pertemuan 7 kita membuat konsep program. Habis itu pertemuan 8 UTS. Pertemuan 9 itu kita bahas database. Kita mulai dari pertemuan 11 ya. Pertemuan 10 sih di sini. Berarti pertemuan 10, 11, 12. Berarti nanti materi berikutnya yang terakhir itu database. Setelah UTS, habis itu kita mulai presentasi. Presentasi proyek. Itu nanti saya bagi ini ya, saya bagi jadwalnya di pertemuan 11 mungkin. Pertemuan 10 mungkin ya, saya bagi jadwal presentasinya sama mungkin ininya ya, bobot penilaian ya. Bobot penilaian berarti nanti akan saya share di pertemuan 10. Ada pertanyaan lagi? Di learning ada ya, saya juga baru tahu. Oke, project yang kita buat tadi. Iya, betul. Jadi hari ini kan kita sudah bicara konsepnya ya. Jadi kalau kalian belum buat, nanti bisa mungkin dicicil apa yang main window-nya seperti apa gitu. Nanti mungkin kita bisa tambahin
Kalau butuh database nanti kita tambahin di belakang gitu ya. Jadi kalian sudah bisa mulai start dari sekarang membuat main window-nya seperti apa. Jadi nanti mungkin biar adil ya, kita akan buat jadwalnya itu mungkin nggak urut kali ya. Nanti kita tentukan aja, mungkin kita undi aja untuk siapa yang presentasi duluan. Oke, ada pertanyaan lagi? Saya, Bu. Ya. Kalau bahasanya nanti boleh gabung atau harus Python semua, Bu? Apanya? Bahasa yang dipakainya nanti. Oh, bahasanya. Bahasanya. Kita pakai Python sih. Jadi kalau misalkan kalian nanti mungkin ada tugas dari mata kuliah lain ya membuat aplikasi juga ya. Kebetulan di sini salah satu bobot penilaian yang utama itu adalah Python dan PyQt. Jadi kalau kalian nanti nggak pakai Python dan nggak pakai PyQt, itu akan mengurangi nilai. Tapi akan mengharuskan ya. Kalau kalian lebih biasa pakai bahasa lain ya silahkan, tapi ya mengurangi bobot aja. Oh ya, Ini baik, bisa Bu. didiskusikan, Makasih ya, Bu. didiskusikan kelompoknya. Oke nggak dengan pengurangan bobot sekian gitu. Iya, Bu. Ya, makasih, Bu. Ada yang mau nanya lagi kah? Belum, kita tutup ya. Iya, Ibu udah anggap. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, mungkin kita akhiri pertemuan hari ini, pertemuan 7. Semoga sukses untuk ujiannya. Amin. Banyak. Dan selamat malam ya semua. Selamat beristirahat. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Selamat malam. Sartika Utami. Terima kasih Bu Cantik. Sama-sama cantik.